Manajemen proyek manufaktur dan produksi. Pengertian manajemen proyek manufaktur dan produksi. Manajemen proyek manufaktur dan produksi merupakan suatu sistem pengelolaan yang terdiri dari serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam memproduksi barang atau jasa. Tujuan dari manajemen proyek ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan material sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan efisiensi yang baik. Dalam manajemen proyek manufaktur dan produksi, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Perencanaan meliputi penentuan tujuan, anggaran, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Pelaksanaan meliputi pengadaan bahan baku, pengerjaan produksi, dan pengiriman produk. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi hasil produksi dan memperbaiki kesalahan di masa yang akan datang. Strategi manajemen proyek manufaktur dan produksi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, strategi manajemen proyek manufaktur dan produksi harus diterapkan secara tepat. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah metode lean manufacturing. Metode ini fokus pada pengurangan pemborosan dalam produksi dan peningkatan efisiensi dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selain itu, strategi lainnya adalah Total Quality Management, TQM, yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dengan melibatkan seluruh karyawan dalam proses produksi. Dengan menerapkan TQM, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat citra merek. Pentingnya manajemen risiko dalam proyek manufaktur dan produksi. Manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang terjadi selama proses produksi. Risiko tersebut dapat berupa kesalahan dalam perencanaan, kekurangan bahan baku, atau masalah dalam pengerjaan produksi. Oleh karena itu, manajemen risiko harus diterapkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi. Dalam manajemen risiko, terdapat beberapa tahapan seperti identifikasi risiko, analisis risiko, dan penentuan tindakan yang harus diambil untuk mengendalikan risiko tersebut. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat mengurangi kerugian akibat risiko yang tidak terkontrol. Teknologi dalam manajemen proyek manufaktur dan produksi. Teknologi memainkan peran penting dalam manajemen proyek manufaktur dan produksi. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah Sistem Enterprise Resource Planning, ERP, yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis seperti pengadaan bahan baku, produksi, dan penjualan. Dengan menggunakan ERP, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, teknologi lainnya seperti Internet of Things, IoT, juga dapat digunakan untuk memantau kondisi mesin produksi secara real-time dan mencegah terjadinya kerusakan pada mesin tersebut. Dengan menerapkan teknologi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Manajemen persediaan dalam proyek manufaktur dan produksi. Manajemen persediaan merupakan suatu sistem pengelolaan stok barang atau bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk memastikan ketersediaan stok dengan jumlah yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam manajemen persediaan, terdapat beberapa metode seperti Just-in-Time, JT, yang mengoptimalkan persediaan dengan meminimalkan persediaan yang tidak perlu dan menghindari pemborosan. Selain itu, metode Economic Order Quantity, EOQ, juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah optimal pesanan yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Peran kepemimpinan dalam manajemen proyek manufaktur dan produksi. Kepemimpinan sangat penting dalam manajemen proyek manufaktur dan produksi. Seorang pemimpin harus mampu mengkoordinasikan seluruh tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu memotivasi karyawan untuk bekerja dengan baik dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam situasi yang tidak pasti. Dengan kepemimpinan yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Terima kasih telah menonton konten kami. Kami sangat menghargai waktu dan perhatian Anda. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan tanda suka, berbagi, dan berlangganan saluran kami agar kami dapat terus membuat konten yang berkualitas dan bermanfaat. Setiap dukungan Anda sangat berarti bagi kami.
Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan berkontribusi pada pertumbuhan saluran kami.